Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sambil pagi-pagi sambil ngeteh, kita ngobrol bareng sama Pak Eko. Kebetulan Caman sama Pak Eko ini lagi di mana di tepian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Kita mau ngasih tips buat rekan-rekan yang mencari kerjaan atau melamar kerjaan yang sudah punya pengalaman atau yang dibilang experience gitu ya Pak Eko. Kalau di mata kami kita sharing dari sisi kami aja lah, dari sisi kami sebagai seorang user. Nah, yang kita cari apa sih? Kalau ada calon karyawan atau calon pekerja experience ya, atau berpengalaman ya, pengalaman apapun, nggak harus nggak harus sama dengan pekerjaannya akan dipilih gitu Pak Eko. Ini Pak Eko ini user handal. Ono meneng, Cakman. User handal. Lagi Cakman. Jadi kalau interview itu cedor. Ya, Apa itu? kalau menemui komandan satu ini cedor. Siap-siap mentalnya. Tapi emang gitu ya Pak ya. Interview Ya, user itu kita sambil nguji mental ya. Nah, kalau cuma lempeng-lempeng aja nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Nah, kita bahas ini Pak Eko. Kita bahas yang experience. Ini kita temui kan kadang kita mencari karyawan fresh, cuma yang daftarnya itu orang yang sudah punya pengalaman. Pengalamannya aneh juga, kadang nyambung, kadang enggak gitu ya. Pengalaman pokoknya pernah kerja gitu. Pernah kerja. Nah, kalau Pak Eko menilainya gimana ya? Yang misalkan nyari operator, orang yang punya pengalaman seperti apa yang diambil, yang dianggap oke nih, cocok jadi operator. Kalau menurut saya sih ya, kalau terkait dengan kelahirian, kemampuan, knowledge kayak kata gitu ya, menurut saya sih itu bisa dipelajari. Bahkan dari pelajaran itu ya nanti kalau memang betul masuk jadi karyawan ya kan kita develop gitu ya. Nah, namun menurut saya yang lebih penting lagi, yang lebih urgent dan ya harus dipahami bahwa perusahaan itu kan pasti cari orang yang oke ya, Yang baik lah ya. Nah, Cari orang yang baik. nah tentunya dari sisi soft skill-nya atau ya kalau kita ngomong apa ya, aktivitas bahasanya apa sama attitude, perilaku yang sesuai dengan ya budaya ini perusahaan yang nanti mau dimasukin. Betul. Gitu. Karena kalau enggak nanti pasti akan berbenturan. Dari sisi perusahaan juga lihat kalau sudah dilihat bahwa orang ini enggak punya dalam tanda kutip bahkan DNA ya, hanya DNA kita yang mau perusahaannya mau dilamar sama dia, pasti akan susah. Itu misalnya yang paling penting ya. Sehingga kalau memang teman-teman mau ngelamar ya ke suatu perusahaan, kita harus tahu itu DNA-nya atau budayanya di sana itu seperti apa sih. Nah, itu yang harus dikasih. Saya sih itu Ya, makanya di video saya sebelumnya itu kalau kita mau ngelamar ke perusahaan, kita harus tahu tuh perusahaannya apa gitu. Nah, perusahaan di bulan apa, perusahaannya itu nyari posisi apa. Kemudian ya tadi budaya di sana seperti apa, cara kerjanya seperti apa, harus cari tahu itu. Syukur-syukur ada yang lebih ngasih tahu ke kita gitu ya, ke teman-teman yang mau nyari kerja. Kalau saya emang gitu Pak. Jadi kalau interview itu ya, wah ini rupanya sudah punya kerja itu, sudah pernah kerja gitu ya. Itu saya gali
pengalaman dia di pekerjaan. Nah, kira-kira bukan pengalaman bekerjanya ya, tapi bagaimana perilaku dia di pekerjaan tersebut. Cocok nggak dengan cara kerja kita, yang kita cari gitu ya. Karena tadi kita harus match. Karena kalau ngomong skill, keterampilan, kalau experience nanti ada tes lagi. Ada development juga. Ada development, ya ada tes untuk ground test dan ada development. Itu menurut saya mudah. Tapi kalau perilaku ini kita harus nyari minimal ya mirip-mirip lah, meskipun nggak 100% sama. Dan itu memang harus sudah jadi apa ya, pemikiran awal, persiapan awal. Oh, saya mau lamar nih. Nah, itu harus benar-benar kalaupun memang belum tahu, ya coba lihat itu, ya kan gitu kan paling nggak kan tahu gambaran ya. Nah, tapi yang lebih accepted lagi ya kalau kita bisa diskusi sama mungkin ada teman atau tetangga kan gitu kan. Ada yang udah pernah kerja di situ ya. Nah, tanya itu kayak gimana sih? Gimana cara kerjanya? Nah, jadi sehingga kita paling nggak bisa mempersiapkan diri. Oh ternyata gini. Tapi sekali lagi juga jangan sampai nanti cuma pada saat ini aja. Persiapan itu yang menurut saya ya oke, mungkin pada saat itu kita akan lolos gitu ya. Tapi yakinlah suatu saat itu pasti akan ketahuan asli. Ketahuan asli. Ya, dan pasti akan ujung-ujungnya nggak akan lama kita di perusahaan itu. Betul. Ya. Namun kalau kemudian kita tahu oh ya sih, kemudian pada saat pada saat pada saat pas nyari kejauhan cara kita sudah nah namun kemudian itu sudah jadi ini kita perbaiki, jadi kita kalau memang sebelumnya kita bukan seperti itu gitu. Nah sehingga kita perbaiki, insya Allah kita akan langgeng di situ. Jadi memang kenapa kok kita selalu nanya terus gitu ya, menggali terus pengalaman atau yang sudah dilakukan di pekerjaan sebelumnya gitu kan. Itu sebenarnya menggali ya apakah dia perilaku dia itu sudah sesuai. Ya contoh masalah kedisiplinan gitu ya. Masalah kedisiplinan itu kan basic ya. Dasar. Basic. Dimanapun itu enggak. Dimanapun itu ya, nggak hanya di tempat perusahaan kita yang kemarin kita ya, tapi dimanapun pasti perusahaan itu pasti pengen karyawannya itu pasti. Disiplin waktu, disiplin ngikutin aturan. Nah itu patuh lah. Kalau hal itu nggak ada dalam diri kita lewat. Tapi katanya ditanya, kamu orang yang disiplin nggak? Siap, disiplin. Buktinya apa? Diem ayo. Berarti kan itu hanya ngomong toh. Nggak hanya. Jadi kalau pertanyaan sesuatu yang apa ya, close question ya, atau pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak itu mesti dikejar. Nggak hanya cuma ya, tidak, atau ya. Disiplin apa yang sudah Anda lakukan tiap hari gitu ya, yang menjadi kebiasaan Anda kan itu kan. Jadi itu ya tadi kita menggali minimal sedekat mungkin dengan perilaku aslinya. Jadi jangan coba-coba menipu user. Karena ada ya waktu kemarin pengalaman juga itu pas kejar akhirnya mentok, bingung. Ya udah akhirnya akhirnya diem stuck gitu. Karena dia berusaha ngarang gitu ya, ngarang cerita dan itu bukan ininya dia. Bukan ceritanya dia. Bukan ceritanya dia. Jadi kalau pas interview itu bener-bener ya true story-nya kita sendiri gitu. Karena yang true story-nya orang lain pasti kalau dikejar pasti mentok nggak bisa ngarang lagi gitu. Atau kalau cara saya Pak Eko, saya selalu pertanyaan itu saya ulang-ulang, dibolak-balik, konsisten nggak jawabannya. Kalau nggak konsisten atau jawabannya malah berbalik atau sebaliknya, ini perlu dicurigai. Jadi ini bocoran seorang user bertanya. Tadi kita selalu ngejar ya, satu pertanyaan nggak kita selesaikan itu aja, kita selalu ngejar, menggali terus ya. Yang kedua coba kita lihat dari segala sudut, jadi pertanyaan diulang-ulang ya. Sehingga itu untuk mencari konsistensi jawaban dari peserta, bener nggak itu
true story-nya dia sebagai seorang dulu sebagai karyawan, atau dia memang punya karakter lain gitu. Ya bisa jadi kita nyari untuk orang yang itu cocok dengan kita tapi nggak sesuai, mungkin sesuai dengan tempat lain atau perusahaan lain gitu ya. Betul. Terus yang misalnya Ya namanya experience itu ada dua, experience yang sesuai dengan bidangnya yang akan dilamar gitu kan, atau yang nggak sesuai. Nah kalau nggak sesuai itu kita lebih enak sebenarnya menggali ada kelotok. Menggali apa yang sudah pernah dia lakukan di pekerjaan atau di perusahaan. Kalau masalah penghargaan di perusahaan yang baru experience atau enggak ya itu administrasi lah ya, terserah dari perusahaan yang tersebut. Tapi kalau pengen masuk, saya punya pengalaman ya macam-macam ya, misalkan pengalaman jualan, berkebun, gitu kan. Pengalaman kalau sekarang kan lagi ngetren tuh teman-teman anak muda itu jadi Gojek lah, jadi driver online. Nah, jadi Gojek, Grab, apalagi ya inilah yang pekerjaan yang kekinian. Nah itu experience juga. Nah kadang itu gini, selain tadi ngomong perilaku ya, atau ya perilaku ya, kadang masalah itu orang yang merasa punya pengalaman pada saat interview itu jadi overconfident, terlalu pede, ya kan? Ngomongnya banyak banget itu, ceritanya kemana-mana gitu. Nah itu kalau sama gimana Pak? Kan nemui kan ya kemarin, iya, pasti. tanyanya satu jawabannya 1000. Nggak fokus, merasa dia udah punya pengalaman lah. overconfident bagus gitu, tapi ya sekali lagi kita juga harus bisa kontrol gitu kan. Ya makanya kontrol itu kita harus fokus apa yang tadi yang tadi kita omongin bahwa kan kita mau ngelamar jadi apa, kita mau ngelamar jadi apa gitu. Ya jawaban yang kita sampaikan ya harusnya ngarah ke sana gitu. Mau gelambiar kemana-mana, kalau gelambiar kemana-mana ya malah nanti interviewer atau interviewernya ya iki opo ya kan gitu. Karepe opo gitu kan. Kita kan Mungkin di bahkan akhirnya interviewer akan iki ngomong kok iki gitu. Bisa jadi kosong. nah ngomong kosong. Ya mungkin dia pengalamannya sales Pak, yang sering menawarkan barang gitu ya. Nah, makanya setuju saya Pak. Jadi kita mau melamar jadi apa ya sesuaikan dengan itu aja yang kita sampaikan gitu. Dan poin-poinnya jelas. Poin jelas. Mau cerita, oh dulu saya pernah bekerja di A gitu ya, kerjanya seperti ini, roster kerjanya seperti ini, pengalaman saya ini. Bukan malah cerita, wah semuanya diceritain. Ada masalah dengan teman diceritain juga. Saya pernah kemarin kerja di suatu, ada masalah dengan teman, dimarahi atasan. Padahal nggak saya tanya, keluar ini bocor, bukan bocor apa. Kamu ember. Nah, mungkin pengalamannya banyak gitu ya. Tapi hati-hati pada saat menyampaikan itu juga harus tersusun, harus tertata dengan benar. Ojo grogi ya ini. Nah, Karena kemarin kita lihat ada yang ngedram, ada yang cara posisi duduk ya itu nggak kan juga. tuh iya. Itu juga salah satu ini kan juga dengan dari interview Itu malah kebalikan ini tadi. Nanti Oh, over confident, kalau itu nggak confident. Oh, Pak. ya, Kalau tadi kan kita cerita terlalu pede, pede Ya. dengan gaya dia, dengan pengalaman dia, jadi akhirnya ngomong banyak. Tapi sebaliknya nggak pede. nah ini Meskipun sudah pengalaman, sudah pernah kerja, sudah pernah interview di tempat yang lain, tapi karena nggak tahu ya, nggak pede ya, bro. apa itu? Akhirnya Ada kadang juga. jawabannya nggak jelas.
Kalau kitanya harus berulang-ulang, waduh, makanya kadang-kadang mohon maaf sama terganggu. Itu kan. Jadi selain kita nguji mental dengan suara kita yang keras itu, tapi kadang juga karena kita jengkel juga. Suaranya kita kencengin, suaranya dikencengin. Ya, rekan-rekan, itu cerita kita tentang bagaimana kita menginterview atau mencari karyawan atau calon karyawan dari experience atau yang sudah punya pengalaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya.